Bacalah basmalah dalam memulai sesuatu, karena basmalah itu sebagai cara kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggunakan nikmat atau anugerahnya. Jangan kosongkan detik-detik hidupmu dengan ibadah atau amal soleh, dan ingatlah waktumu saat sekarang ini tidaklah sama dengan besok. Zaman sekarang zaman munkarat, perlu banyak membaca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah kesana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Waktu demi waktu dari kehidupanmu adalah untuk ibadah. Maka janganlah biarkan hari-harimu berlalu tanpa ibadah. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. 3 kunci keselamatan dunia akhirat, yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah, sebagaimana makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ketahuilah, wahai saudaraku, kita sekarang ini hidup di zaman fitnah, sehingga hal yang baik terlihat seperti bukan yang baik. Manusia ikhlas ada tandanya, tetap berjuang dengan setia di mana saja mereka berada, tidak tergantung jadi pemuka. Corak perbuatanmu itu sesuai dengan niatmu. Jika niatmu merah, maka perbuatanmu merah juga. Iman adalah pokok dari segala yang pokok, dan buah dari yang pokok itu adalah takwa. Jika kamu hidup tidak mempertahankan iman dan takwa, maka sama halnya kamu hidup menyiarkan kejahatanmu. Bila Nanda mencari muka, jangan mencari di manusia, tetapi carilah di Rabbal Baraya dengan iman dan takwa. Hiduplah seperti pohon pinang dan jangan hidup seperti pohon pakis. Iman, Islam, ihsan bertiga harus dibela bersama-sama selama roh dikandung rangka, karena ialah rukun agama. Sesuatu ada pupuknya. Pupuknya ilmu itu adalah zikir dan doa. Kalau anakku ingin mendapat ilmu yang berguna, yang bermanfaat, ibu bapakmu dan gurumu ingat, wajib dihormat, wajib ditaat. Jangan hilangkan keberkahan ilmu, karena keberkahan ilmu itu ibarat getah atau lem yang melekatkan ilmu. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin sampai mendapat gelar muflihin. Gelar dunia perlu dijalin dengan ajaran Rabbul Alamin. Siapa yang tidak memahami sejarah, maka orang itu adalah orang mati atau orang bodoh. Orang yang alim, jika meremehkan gurunya, jangan dianggap alim, karena orang yang alim itu harus bersifat dan mengamalkan sifat-sifat Rasul, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Bagaimanapun alimnya seseorang, jika makan barang haram, maka jangan harap beruntung, karena makanan haram itu adalah api. Jagalah pergaulan,
Kalau kamu bergaul, maka pilihlah orang yang jujur dan polos. Syariat itu bagaikan sebuah sampan atau perahu, ataupun kapal laut yang berlayar di tengah samudera yang luas, yang dapat memiliki peran sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sementara tarekat itu adalah bagaikan lautan itu sendiri, yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui, dan hakikat itu adalah bagaikan mutiara yang sangat berharga. Orang yang menipu orang lain, maka ia telah menggadaikan dirinya dengan api neraka. Sikap kita dalam berorganisasi seperti sikap seorang makmum terhadap imamnya dalam sholat. 3 hal untuk melihat ketinggian jiwa seseorang, yaitu jika berhadiah dengan yang berharga. Jika mengutus seseorang utusan, maka utusannya tidak sembarangan. Dan jika menulis surat, maka ia menulisnya dengan rapi dan bersih. Jangan remehkan teman sekalipun mereka lebih bodoh darimu, karena kita tidak mengetahui hikmat Tuhan untuknya. Mencela seseorang sama halnya mencela Tuhanmu, karena pada hakikatnya segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ingatlah, kita akan kembali menghadap Tuhan Ilahi Robbi untuk melapor amal sendiri. Semua makhluk menjadi saksi. Seseorang yang memakan makanan haram, maka ia telah menggadaikan dirinya ke neraka. Keberkahan ilmu seseorang adalah puncak dari ilmu yang kita tuntut dan cari. Belajarlah, karena kebodohan itu juga termasuk maksiat atau dosa. Seseorang yang merasa bosan mendengar suatu topik ilmu karena sering mendengarnya, maka ia bukanlah ahli ilmu. Jangan menghina orang lain, dan jangan pula kamu dipermainkan atau dihina orang lain. Istiqomahlah agar kamu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu tapi ia dengki, maka perbuatannya lebih buruk dari perbuatan setan. Istiqomahlah dalam kebaikan, dan janganlah kamu membanggakan kekayaan dan kecerdasanmu saja. Cintailah seseorang karena Allah, dan bencilah pula karena Allah. Menghidupkan sejarah itu sangat penting. Orang yang baik adalah orang yang menghidupkan sejarah.